Wegah aku jelas mbok kene kuwi atas rekomendasi prakarepku dhewe. Ini bedam tak totone. Arani. Malah mbok kek kono. Masalah bayar parkir. Aku ora bakal ganggu awakmu. Ya ampun, rai koyo. Lah terus mbok nang dine to, Ndut? Termasuk murah mbak ya bukan? Loh. Ndut tak tukokne. Sanen kok salem ae to wong aku mbok kembang. Telu berarti kurang 20.000. Dosa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Woko Channel dengan bahasa Indonesia yang berjudul Apeman, yang artinya yaitu tradisi membuat kue apem menjelang datangnya bulan Ramadan untuk dibagikan kepada para tetangga. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan gak rokokan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Di awal film, terlihat keponakan Mintul yang telah pulang dari membeli bahan-bahan kue untuk acara apeman. Dan setelah itu, Mintul pun segera pergi ke dapur untuk mempersiapkan semuanya. Lantas, di sini terlihat Mukidi yang sedang bersiul-siul sembari mengusap-usap kepala bodaknya yang semakin hari semakin melebar. Dan di saat yang bersamaan, Mukidi pun dikagetkan dengan kedatangan Mintul yang hendak memberikan kue apem buatannya. Di sini, Mukidi lantas mengatakan jika ia potong rambut sejak 2 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang belum juga tumbuh. Ya, nak cukur sing 2 tahun. Kino surprise. Lantas, Mukidi pun mencicipi kue pemberian Mintul sembari memuji jika rasanya sangatlah enak. Lalu Mukidi pun menawarkan diri kepada Mintul untuk membantu mengantarkan kue-kue apemnya kepada para tetangga, termasuk juga Gendut dan Sentun. Mereka berdua pun berangkat. Namun, saat Mintul hendak mengantarkan kue itu ke rumah Gendut, Mukidi melarangnya sembari mengatakan jika Gendut memelihara anjing sangat banyak. Hingga Mintul pun akhirnya menyuruh Mukidi untuk mengantarkan kue itu ke rumah Gendut. Tak lama kemudian, Mukidi pun masuk ke rumah Gendut, yang di saat bersamaan Gendut sedang membenahi radionya. Mukidi pun lantas memberikan kue itu kepada Gendut, yang ia pun langsung memakannya. Aku jam melak mesti anu. Kok mbok kira aku isi kuwi aku semangat. Ini Yuro diwi aku. Bersamaan dengan itu, Mukidi juga menanyakan bagaimana rasa kue tersebut. Dan Gendut pun mengatakan jika kue ini sangatlah enak, tapi rasanya agak sedikit seperti tanah. Mendengar itu, Mukidi yang tahu jika kue itu tadi habis terjatuh ke tanah, ia pun hanya menertawakannya. Karena Mukidi tak kunjung keluar, Mintul pun lantas memanggilnya. Hingga akhirnya, Gendut pun menghampiri Mintul. Lalu, di sini Gendut marah kepada Mukidi karena ia telah membohonginya jika kue tersebut sebenarnya pemberian dari Mintul. Dan juga karena Mukidi telah memfitnah Gendut jika dia memelihara banyak anjing. Dan setelah itu, mereka bertiga pun beranjak pergi untuk membantu Mintul membagikan kue-kuenya. Dan yang terakhir, mereka pun menuju ke rumah Sentun untuk memberikan kue itu padanya. Begini ya. Ya tol. Yo main madene to, Tol. Dan Apa gitu? jajan Setelah itu, Mintul pun berpamitan pulang.
Namun, Mintul yang tidak menghendaki Gendut dan Mukidi mengikutinya. Ia pun lantas mengusir mereka. Dan akhirnya, Gendut dan Mukidi pun kembali ke rumah Sentun. Di sini, Gendut dan Mukidi pun menyuruh Sentun untuk merasakan kue apem tersebut. Dan seperti yang lainnya, Sentun pun juga mengatakan jika kue apem buatan Mintul sangatlah enak. Hingga mereka bertiga pun berdebat dan membicarakan kue apem milik Mintul. Ih, lah naik ke namu biar rasanya. Nek rumahku apa Mintul iki selain Sragen wae Panggawangi, Don. Ning wong desa ora ngerti adat Jawamu. Lantas, Sentun pun memukul kepala Gendut saat Gendut mengatakan jika kue apem adalah lambang kemaluan perempuan dan pisang adalah lambang dari kemaluan laki-laki. Yang akhirnya, Sentun pun menerangkan secara benar tentang makna dari kue apem dan pisang. Yang sebenarnya, itu melambangkan sebuah payung untuk melindungi diri agar kita semua diberi kelancaran selama menjalankan ibadah puasa. Dan tak lama kemudian, Gendut dan Mukidi pun berpamitan pulang untuk persiapan ziarah kubur ke makam yang biasanya dilakukan orang-orang menjelang datangnya bulan Ramadan. Ya. Assalamualaikum. Sin berpindah ke Mbah Karso yang dimana beliau telah menunggu Sentun untuk menjadi juru parkir di area pemakaman umum. Yang lantas, mereka berdua pun berjalan kaki menuju ke area pemakaman. Tak lama berselang, Gendut yang hendak berziarah kubur, ia pun tiba di area pemakaman tersebut. Namun, setelah Gendut mengetahui jika juru parkirnya adalah Sentun, ia pun lantas lari terbirit-birit sembari menuntun sepedanya. Gendut mengira jika Sentun akan meminta biaya parkir dengan mahal. Tapi, Sentun pun meyakinkan Gendut jika untuk biaya parkir di sini bisa seikhlasnya saja. Dan di sela-sela pembicaraan mereka, terlihat Mukidi yang juga hendak berziarah kubur ke makam tersebut. Namun seperti halnya Gendut, Mukidi pun ketakutan melihat Sentun yang ada di situ. Yang lantas, ia pun beranjak pergi untuk mengamankan sepeda miliknya. Ini bedam tak totone. Setelah itu, Mukidi pun menghampiri Gendut sembari memarahinya karena mau-maunya ia memarkirkan sepedanya kepada Sentun yang biasanya meminta uang parkir dengan harga tinggi. Namun setelah Gendut memberitahu dan setelah Mukidi juga langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Sentun, jika Sentun meminta uang parkir hanya seikhlasnya saja, Mukidi pun langsung bergegas untuk mengambil sepedanya yang semula telah ia sembunyikan di tempat lain. Setelah itu, Gendut yang hendak masuk ke makam, ia pun lantas didata oleh Mbah Karso dengan menarik biaya infak sesuai usia kematian orang yang hendak diziarahinya. Nek 200 tahun. Ngawur 10 to, Mbah. Wes, manut kancane. Demikian juga dengan Mukidi yang ia pun lantas juga masuk ke dalam makam untuk berziarah kubur. Meru, Wis akeh kiriman kok. tono kuwi matine wis enek pirang taun. Matine mbahku kena overdose. Akan, nang kono yo enek tonjone. Nek penak Mbah ya, nek kandone kabeh. Susuke lek. Wingin. Di dalam area pemakaman itu, Gendut dan Mukidi pun kembali bertemu karena makam yang mereka ziarahi ternyata saling bersebelahan. Aku ora bakal ganggu awakmu. Ya ampun, rai koyo. Lah terus kok andine to, Ndut? Tak lama kemudian, terlihat juga Penyok yang dimana ia juga hendak berziarah kubur di area pemakaman tersebut. Termasuk murah Mbak ya kuburan. Di sini, Penyok yang tak sengaja melihat Gendut dan Mukidi sedang kusyuk berdoa. Dengan isengnya ia mengambil bunga milik mereka berdua dan ditukarnya bunga tersebut dengan bungkusan daun pisang yang kosong. Hingga saat mereka berdua selesai berdoa, mereka berdua pun sama-sama kehilangan bunga yang hendak mereka pergunakan untuk berziarah kubur. Yang lantas, Gendut dan Mukidi pun terlibat adu mulut dan saling tuduh, hingga mereka berdua pun hampir berkelahi. Ndut aku kok nih. Sanen wong aku nggo kembang. Di sisi lain, Penyok yang dengan santainya hendak meninggalkan area pemakaman itu, ia pun mungkin terkena karma atas perbuatannya. Karena ternyata Mbah Karso mengetahui dari CCTV jika Penyok mengirim doa lebih dari satu makam, hingga Mbah Karso pun memberikan denda kepadanya. Lantas, Mbah Karso yang mendengar suara keributan yang ditimbulkan karena pertengkaran antara Gendut dan Mukidi, ia pun segera melerai mereka berdua.
Dan akhirnya, berkat CCTV milik Mbah Karso, Gendut dan Mukidi pun mengetahui jika pelaku utama pencuri bunga milik mereka yaitu adalah si Penyo. Kok geding aku? Bang, maling teriak maling. Bang opo, Bang? Piye? Pisan mengko. Jane jengo. Wis ndonga secara Apa neh kuwi ra roh aku malah. awakmu. Bener sik enom. Nak diomongi manut menane ampre bendang mati. YouTube e. Enek wong melak. Mbah, Nak kowe nggo kembangi kuwi lho sing gane muni piye to? Kok menga? Hahaha. Sekian dulu ya sob alur cerita film Woko Channel ini. Jika kalian penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.